Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilot kopina, caina, susuhuna, sapirupina, sambil ngopi, sambil nyemil, pinggang dikmah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dini sabili sa'adati ila jannati daim. Asyhadu an la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudusus salam wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabu'utsu ila kafatil anam syahadatan tu'tina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhir ayyam. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqsudi a'tini mahabbatan wa ma'rifah. Ma'asyiral muslimin seiman seagama seakidah segenap jamaah Majlis Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Bil khusus yang saya hormati segenap para pengurus TKN wilayah Kutarusa, juga para sesepuh, bapak adik-anak, juga para tokoh agama maupun tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah rahimahumullah wa a'lam. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat juga atas manusia yang menjadi kekasihnya Allah, manusia yang sangat amat dekat kepada Allah, manusia yang sangat amat dicintai oleh Allah, dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. He is the biggest in the world. Beliau adalah manusia besar di alam dunia yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimewa, secara kontinu, secara berkesinambungan menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir dalam majlis zikir yang mulia ini juga kita, teman didik kita, anak kita, guru kita, saudara-saudara kita, baik saudara dari ayah atau saudara dari ibu, semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan minuman dari air telaga beliau yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ikhwan Tariqah Qadiriyah Al-Sabahiyah rahimahullah wa a'lakum. Pada kesempatan hikmah ilmiah kali ini memasuki malam tanggal 17 ya. Malam ini malam Rabu memasuki malam tanggal 17 di bulan Safar tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 di bulan September 2022 Masehi. Materi hikmah ilmiah yang ingin saya sampaikan adalah mengenai taubat. Taubat diambil dari fi'il madhi lafaz taba yatubu taubatan, mengandung makna ada ya'udu mudan. Secara bahasa taubat artinya kembali dari perbuatan-perbuatan dosa menuju amal-amal yang soleh, kembali dari jalan yang tidak benar menuju ke jalan yang benar. Ketika seseorang mau ke Surabaya kemudian salah jalan, maka tentu ia harus balik belakang kembali untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang benar. Itulah pengertian taubat secara lugah, secara bahasa, mengandung arti kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Emang tadinya dari mana? Tadinya bobolokok dosa, kembali suci. Karena memang setiap manusia lahir dalam dunia itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta ya'rafa an lisan fa abawahu hawidani aw nasrani aw hadisani. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sekalipun bayi itu dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Nasrani, atau sekalipun bayi itu dilahirkan dari hasil perzinahan atau di luar nikah, tetap bayinya fitrah, bayinya suci, sampai bayi itu dapat berbicara lisannya dengan pasti. Maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah, apakah nantinya bayi itu mau dicetak jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, atau mau dicetak jadi orang yang beriman. Itu sangat bergantung terhadap pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'lakum. Dalam Al-Quran surah yang ke-66, yaitu surah At-Tahrim, juz 28 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah dalam ayat ini, surah 66 At-Tahrim juz 28 ayat 8, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang sesungguhnya, taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat yang 5 perkara. Seorang hamba Allah taubatnya akan diterima oleh Allah apabila ia memenuhi 5 persyaratan dalam taubat nasuha. Kalau salah satu dari 5 syarat taubat nasuha tidak dipenuhi, maka taubatnya dianggap bohong oleh agama, taubat sambel. Jadi bukan taubat tapi tomat, ya, tomat. Dan taubat umat malah tambah parah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat amat menyukai, Allah sangat amat mencintai, senang melihat hamba-hambanya yang selalu bertaubat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran
Surah yang kedua, surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 22. Ayat 222. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Innallaha satuhune utawi Allah iku yuhibbu mika cinta mika demen Allah, mika resep Allah. At-tawwabina ing pira-pira wong kang tobat kabeh. Wa yuhibbu lan mika cinta Allah. Al-mutatahhirin ing wong kang ing pira-pira wong kang bebersih kabeh. Sesungguhnya Allah sangat amat suka, sangat amat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, orang-orang yang selalu membersihkan dirinya baik zahir maupun batin dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang dilakukan secara zahir oleh badan seperti oleh kedua mata, kedua telinga, hidung, lisan, dua tangan, alat kelamin, kedua kaki, maupun dosa-dosa yang dilakukan oleh hati yang disebut al-ma'afil batinah, dosa-dosa batin seperti sifat takabur, sifat ujub, sifat ananiyah, sifat sum'ah, sifat riya, sifat hikid, sifat hasud. Semuanya itu adalah sifat-sifat tercela yang harus kita bersihkan dari dalam hati kita. Qad aflaha man tazakka, kata Allah. Sungguh beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang mau membersihkan dirinya baik zahir maupun batin dari perbuatan-perbuatan dosa. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Kata Rasulullah dalam sabdanya, "Wahai sekalian manusia, tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Kembalilah ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ke jalan Allah, ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Tubu ilallah. Kembalilah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi il yaumi mi'ata marrah." Kata Rasulullah, sesungguhnya aku selalu bertaubat kepada Allah di dalam setiap harinya sebanyak 100 kali. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene dijamin masuk surga, yang notabene apabila umpama beliau melakukan perbuatan dosa sudah mendapatkan jaminan ampunan dosa dari Allah. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Lihat firolaka Allahumma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhar." Rasulullah yang notabene dimaksud dipelihara oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa sekecil apapun. Rasulullah yang notabene dijamin masuk surga paling pertama sebelum nabi-nabi yang lainnya, sebelum manusia yang lainnya. Rasulullah yang notabene tahajudnya tiap malam gak pernah lewat, witirnya tiap malam gak pernah luput, Senin Kemisnya gak pernah ditinggalkan. Beliau tetap, kata beliau, "Aku bertaubat kepada Allah di dalam keseharianku sebanyak 100 kali." Nanti Allah yang paling pertama kali di pada masa dihidupkan kembali oleh Allah setelah para malaikat dari golongan manusia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah manusia yang paling pertama kali akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya, dan kemudian Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah yang notabene luar biasa keimanannya, luar biasa akhlaknya yang mulia, luar biasa ibadahnya, tetap beliau setiap hari tidak kurang dari 100 kali bertaubat kepada Allah. Setiap hari selalu melaksanakan sholat taubat. Padahal beliau juga berdosa.
Luar biasa. Ini contoh suri teladan buat kita, patut kita contoh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal musawwifun. Ini kata Rasulullah, halakal musawwifun, halakal musawwifun, binasalah, celakalah mereka yang menunda-nunda dari tobatnya. Tobat kan urusan 70 tahun ke atas. Saya kan masih muda, saya kan masih remaja. Ntar aja tobatnya kalau sudah sampai usia 70 tahun. Ya, kalau kita tahu usia kita akan sampai 70 tahun. Tapi kan kita nggak tahu yang namanya kematian akan datang kepada kita. Kapan dimana kita akan mati dalam keadaan bagaimana? Kita nggak tahu. Yang jelas kata Allah dalam Al-Quran surat 56 surat Al-Baqarah ayat 60, nahnu qaddamna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kalian dan sekali-kali kami tidak dapat dikalahkan, kata Allah. Jadi kematian setiap kita sudah ditentukan kapan kita akan mati, di mana matinya, apa penyebab kematiannya, dalam keadaan bagaimana matinya. Mudah-mudahan yang istiqomah duduk di masjid 3 tangan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita khawatirnya belum sampai usia kita di usia 70 tahun kematian kebukatan merebut nyawa kita. Akhirnya celaka kita, tobat kagak. Makanya ada 5 perkara yang harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Pertama, urusan taubat jangan ditunda-tunda. Jangan nanti. Akhirnya ajal kematian itu baru datang merenggut nyawa kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Sekecil apapun kita meninggal dunia menghadap Allah membawa dosa, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kedua yang harus disegerakan, enggak boleh ditunda-tunda, enggak boleh dinanti-nanti, enggak boleh ditangguhkan. Apa? Salat. Jangan nanti. Akhirnya lupa, akhirnya keburu habis waktunya, akhirnya dikodok. Nah, yang kedua sholat, segerakan. Rasulullah bersabda, adilu bisolati qoblal maut. Bersegeralah kalian untuk menunaikan kewajiban sholat sebelum datang kematian kepada kalian atau sebelum kalian disolatkan. Sholatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Sholatlah kalian di belakang imam dengan berjamaah sebelum akhirnya nanti pasti satu saat mau tidak mau, terpaksa ataupun tidak terpaksa, setuju dan ataupun tidak setuju, siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, satu saat kita pasti akan disolatkan di depan imam. Kapan itu? Manakala kita sudah menjadi mayit, dan setiap kita pasti akan menjadi mayit. Jadi kita ini semua calon mayit, hidup di alam dunia lagi nunggu giliran mati. Nanti juga semuanya akan kebagian. Mungkin bapak-bapak duluan, saya belakangan masuk, bisa seperti itu. Kita kan nggak tahu. Atau sebaliknya, saya belakangan bapak-bapak duluan bisa seperti itu. Ya kan? Kenapa ketawa? Oke, kene. Sami salah, kami mawon. Kita nggak tahu. Yang kedua itu sholat. Kemudian yang ketiga, yang harus kita segerakan, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti. Apabila kita punya utang dan kita punya uang untuk membayarnya, jangan nanti-nanti. Segera bayar hutang, lunasi. Kalau memang kita sudah ada uang untuk melunasinya, jangan dinanti-nanti. Kalau dinanti-nanti, malah nanti oleh Allah akan dipersulit milik rezekinya, ditutup oleh Allah, sehingga selamanya sampai mati hutang kita tidak terbayar.
Kemudian yang keempat yang harus disegerakan, apabila kita punya anak perawan. Nah, perawan Pak Cito. Nah, Pak Cito kayaknya seger telinganya. Cocok dah. Pokoknya kalau dengan perawan langsung melek deh. Tapi si Abdul Gobak kan gak bangun kan. Nah, apabila kita punya anak perawan dan anak perawan kita sudah kelihatan punya pacar, artinya ada pria yang suka sama dia, jangan dinanti-nanti, jangan dilama-lama, segera nikahkan. Kalau dinanti-nanti, dilama-lama, saya khawatir nanti dia nikah sendirian, diperlukan. Kalau udah nikah sendirian repot nanti urusannya. Akhirnya apa yang terjadi? Parabola, parawan bobol tihel. Nauzubillah min. Itu yang keempat yang harus disegerakan. Yang kelima, yang harus disegerakan apabila kita ada hajat, baik hajat satu maupun hajat dua. Yang saya maksud hajat satu adalah BAK, buang air kencing. Yang saya maksud hajat dua adalah BAB, buang air besar. Apabila memang kita ada hajat ingin buang air kencing atau buang air besar, jangan dinanti-nanti. Makruh kita menahan kencing, makruh kita menahan BAB, kemudian kita berwudu lalu sholat berjamaah dengan alasan takut tinggal berjamaah, itu makruh sholatnya. Mendingan BAB dulu aja, kencing dulu aja biar tenang sholatnya, biar khusyuk. Lah bagaimana mungkin bisa khusyuk kita sholat dalam keadaan menahan ingin kencing, kebelet, ingin beko. Mending kalau tahan, kalau muncrat, repot urusannya. Kata pirit, masa sholat kayak kata pirit? Cuma airnya ditabrak. Soalnya tapi nah itulah 6 perkara yang harus disegerakan. Obat jangan dinanti-nanti. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ajilu bitaubati qablal maut wa ajilu bis sholati qablal maut. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian, kudu soson arajen, kudu gagah tangan arajen untuk bertaubat kepada Allah sebelum datang kematian kepada kalian. Karena apabila ruh nyawa kita sudah sampai di tenggorokan kita, lalu kita baru muncul keinginan untuk bertaubat, maka terlambat, taubat kita akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Lagi sakarat, nyesel ingin tobat, terlambat nggak bisa, sudah terlambat. Jadi kalau mau tobat jangan musakarat. Saya tobatnya nanti aja kalau sakarat, belum enggak. Beko jadi orang tolol. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, innallaha yaqbalu taubatan abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya belum sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan, sedang dalam keadaan sakarat, nyesel, ingin taubat, ingin sholat, percuma. Sehebat apapun penyesalan kita di saat itu, nggak ada artinya, sia-sia, terlambat. Udah hanya matinya dalam keadaan membawa dosa. Nauzubillah min. Kita berasal dari Allah, nggak bawa dosa kalau punya. Maka berusahalah ketika akan menghadap Allah juga jangan sampai bawa dosa. Karena kata Rasulullah, perbanyak taubat, perbanyak sholat taubat, perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, perbanyak sholat. Wajibu bis sholati qoblal maut, dan bersegeralah kalian untuk menunaikan kewajiban sholat sebelum waktunya habis. Rasulullah beliau bersabda, ra'aitu rijalan wa nisa'an yudrabuna ala ru'usihim batasidu limahum kanahul azim yaquluna ya wailah wa ya syukura faqultu li Ibrahim al-Islam man haulaya Jabrail qala alladziina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Rasulullah bersabda ketika aku diisrokan, dimi'rajkan pada malam Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi, aku melihat laki-laki dengan jumlah yang begitu banyak tiada terhitung. Demikian pula aku melihat wanita dengan jumlah yang begitu banyak tidak terhitung. Mereka
kepalanya sedang dipukul-pukul dengan gada sampai kepalanya hancur, sampai polongnya keluar. Batasi dimagulkan al-azim, polongnya keluar, kemudian polongnya mengalir bagaikan sungai yang sangat besar karena saking banyaknya itu polong yang mengalir. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu? Malaikat itu menjawab, alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Mereka adalah umat yang ketika hidup dalam dunia suka menanti-nanti sholat, suka mengakhirkan sholat, suka menangguhkan sholat, akhirnya keburu habis waktunya, akhirnya dikodok sholat. Segitu deh sholat dikerjakan, tapi oleh karena sholatnya dikodok tetap dapat siksa. Apalagi yang sama sekali orang Islam meninggalkan sholat, lebih berat siksanya dari itu. Dibakar dalam neraka sakor, mereka kesakitan menderita. Lalu mereka ditanya oleh malaikat, ma salakakum bis sakor, apa yang menyebabkan kamu oleh Allah dibakar di dalam neraka sakor? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu ketika kami di dalam dunia, kami tidak mengerjakan sholat, kami menolakkan sholat. Para jamaah, kemudian Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali sholihati qabla an tasquru wa badiru bi sholati qabla an tamutu waqsilu shadaqah fi sirri wal alaniyah wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal yang soleh, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, untuk mengerjakan ibadah-ibadah. Jangan hanya yang wajib, tapi yang sunnah juga lakukan. Bersegeralah sebelum akhirnya nanti akan muncul fitnah, di mana fitnah yang akan muncul itu sangat dahsyat, sehingga nanti banyak umat Islam pagi hari beriman, sore sudah kafir, sore hari beriman, paginya sudah kafir. Apalagi nanti kalau sudah turun dajjal, banyak orang-orang beriman menjual agamanya demi pangkat, jabatan dan wanita. Na'udzubillah min, jadi sekarang sudah banyak orang Islam yang menjual agama demi jabatan, demi pangkat, demi kekayaan, demi wanita, rela menjual agama. Dan bersegeralah kalian, kata Rasulullah, untuk mengerjakan sholat sebelum waktunya habis. Dan perbanyaklah oleh kalian bersedekah, berinfak, membelanjakan harta di jalan Allah, bersedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo, orang-orang yang hidupnya dalam penderitaan. Belanjakan harta kalian di jalan Allah untuk kepentingan agama Allah, untuk syiar agama Allah, baik di waktu sepi maupun di waktu ramai. Bersedekahlah baik dengan sedekah sir, sedekah rahasia, sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanan kita, sehingga tangan kiri kita tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan kita. Itulah sedekah sir, di mana kata Nabi, as-sadaqatu sirri tutfi'u ghadabun Nabi. Sedekah sir yang kita keluarkan, sedekah rahasia yang kita keluarkan, itu akan meredam kemurkaan Allah. Inilah yang dilakukan oleh para rasul, para nabi. Inilah yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh al-mutaqaddimin, para ulama salaf zaman dahulu. Mereka kalau lihat pengemis lagi tidur, mereka taruh uang 100.000 di bawah badannya. Dan dia pergi. Begitu pengemis bangun, dia senang girang ada uang di bawah badannya. Dia nggak tahu siapa yang sedekahnya. Itulah sedekah. Ya, ada janda lagi tidur, samperin tuh, tapi jangan dipakin. Taruh uang tuh di bawahnya. Begitu bangun, alhamdulillah, siapa yang ngasih uang? Itu sedekah masjid. Cuma tahu kali itu janda. Dulu ada sebuah jalan di mana jalan tersebut sering dilewati oleh orang-orang fakir miskin, yatim piatu, jompo-jompo. Mereka sering lewat itu. Malam harinya para ulama menaburkan uang logaman sepanjang jalan. Begitu pagi, para fakir miskin lewatnya itu senang, dia memutin uang, senang banget. Mereka nggak tahu siapa yang nabur uang. Itulah sedekah sir, bisa meredam kemurkaan Allah. Boleh jadi terjadinya gempa bumi dan sebagainya, malah petaka bencana, itu karena di Indonesia nggak ada orang yang mau sedekah sir. Kita kadang-kadang sedekah pengen diumumkan, mengharapkan pujian dari manusia, nggak diterima sedekah kita. Kalau kita riya, na'udzubillah min. Nah itu
Kemudian yang ketiga, maaf yang keempat, fasilul ladzi bainakum wa bain rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Kata Rasulullah, sambunglah hubunganmu dengan Tuhanmu, jangan diputus. Jangan sampai putus hubungan kita dengan Allah. Terus lakukan hubungan kita dengan Allah secara baik, sambung. Jangan sampai terputus, lupa diingatkan, tidur, melek, putus disambungkan. Bikas roti dzikrikum lahu ta'ala, yaitu dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, berzikir itu sunnah Rasul. Perbanyak zikir itu dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Allah supaya tetap harmonis. Bahkan kalau bisa kita berusaha untuk lebih dekat hubungan kita kepada Allah. Caranya kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Bangun tengah malam, tahajud, sholat taubat. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada 3 golongan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya Islam min aina urdu. Yang terakhir yang ingin Al-Fakir sampaikan, ada 3 golongan yang nanti di hari kiamat sama sekali tidak akan bertemu dengan Rasulullah, sama sekali tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Jangankan untuk mendapatkan syafaatnya, jangankan untuk mendapatkan air telaganya di hari kiamat, melihat wajahnya saja nggak bisa. Itu ada 3 golongan. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh beliau dalam sebuah hadis, la yara wajhi salah satu. Ada 3 golongan yang tidak akan bisa melihat wajahku. Kita kalau di hari kiamat ketemu Rasulullah, melihat wajahnya, itu pertanda kita akan selamat dari azab di hari kiamat. Apalagi kita diakui sebagai umatnya, pasti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, pertolongan dari beliau. Syafaatnya yaumul kiamati aku pamalan mukmin biha lam yakul bin ahliya. Syafaatku di hari kiamat adalah hak, benar adanya. Maka barang siapa yang tidak percaya adanya syafaatku di hari kiamat, maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkan syafaat. Kita termasuk orang yang berakidah Ahlussunnah Jamaah. Kita meyakini adanya syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Bahkan kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka syafa'ah min nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, aku mohon kepadamu syafaat dari Nabi di hari kiamat, di mana pada hari itu tiada lagi berguna harta benda dan keturunan, melainkan orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini 3 golongan jangankan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, jangankan bisa minum air telaga Rasul di hari kiamat sebelum kita melintas di atas sirat, melihat wajahnya aja nggak bisa, nggak ketemu. Jangankan diakui sebagai umatnya. Itu ada 3 golongan kata Nabi. Ini kira-kira yang 3 golongan, bukan jangan ya? Bukan jangan. Bukan jangan ini. Jangan ragu-ragu. Oh gitu. Kira-kira ikhlas mendengarkannya. Mohon dulu tuh mah. Ya udah, kalau daripada dulu tuh pulang luar aja deh. Gak apa-apa pulang luar, biar dosa saya diambil. Yang pulang luar berarti ngambil dosa-dosa yang masih di sini. Saya jelas dosa saya diambil. Baik. Yang 3 golongan pertama, akul walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka, yang menyakiti hati kedua orang tuanya, yang membuat orang tuanya menangis, mencucurkan air mata karena kelakuannya buruk. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan mendapatkan ridho Allah, juga tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Jangankan mendapatkan syafaat beliau, jangan mendapatkan air telaga beliau, melihat pun nggak bisa. Makanya jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang dimaksud orang tua menurut hukum agama ada 4 golongan. 1, ayah dan ibu kandung yang melahirkan kita, merawat kita dari bayi sampai besar. Yang kedua, para ulama, guru-guru kita, itu kedudukannya seperti orang tua.
Mereka mempunyai hak yang sama untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk kita taati. Yang ketiga, siapapun yang usianya jauh di atas kita, itu kedudukan seperti orang tua. Yang keempat, suami dan istri. Itu 4 golongan, semuanya mempunyai hak yang sama untuk kita hormati, untuk kita muliakan. Itulah orang tua. Kemudian yang kedua, yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah adalah watariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, orang yang tidak mau melaksanakan, tidak mau memakan sunnah-sunnah Rasulullah. Zikir khotaman, ini sunnah Rasulullah. Menghadiri manakiban, sunnah Rasulullah. Zikir setiap selesai sholat 5 waktu, itu sunnah Rasulullah. Banyak sunnah Rasulullah. Nah, kalau orang Islam tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah atau meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, maka la yara wajhi, dia tidak akan bisa melihat wajahku di hari kiamat. Dia tidak akan bisa menemuiku di hari kiamat. Ketika dia memanggilku, ya Rasulullah, ya Rasulullah, isba'lana yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, berikanlah syafaatmu kepada hari kiamat. Rasulullah enggak mau menoleh, enggak mau mendengar, enggak kenal siapa itu. Karena ketika di dunia dia meninggalkan sunnah Rasulullah dan tidak pernah membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah enggak kenal sama kita nanti. Mau dibilang. Dan yang terakhir, ya, yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah di hari kiamat adalah man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang, kata Rasulullah, orang yang ketika namaku disebut, ketika namaku disebut di mana saja, dia mendengar namaku disebut, tapi dia tidak bersalawat, cuek-cuek saja, malah ngobrol. Nah, maka kita diperintah pada Rasulullah, manakala kita mendengar nama beliau disebut dimanapun, kapanpun, seyogianya, kalau kita ingin melihat wajah beliau, ingin bertemu dengan beliau di hari kiamat, kalau kita mengharapkan syafaat beliau, maka seyogianya kita bersolawat. Kalau kita lagi dengar ceramah menyebut nama Rasulullah, mari kita agungkan Nabi Muhammad dan dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Boleh ditambah wa alihi, keluarganya. Karena di dalam kitab Al-Qiyah dikatakan iyyakum bisolawat wa salawatil bator. Hati-hati kamu dengan selawat bator. Apa itu selawat bator? Engkau berselawat kepada Rasulullah, tapi engkau tidak berselawat kepada keluarga Rasulullah. Bahkan bagusnya ditambah dengan sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berselawat kepada beliau, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk, bagi ikhwan yang belum pernah melakukan sholat taubat, malam ini lakukan sholat taubat. Kalau enggak malam ini, besok malam. Enggak juga besok malam lusa. Enggak juga terus. Jangan sampai kita enggak pernah melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sholat yang sangat disukai oleh Allah. Caranya gimana? Pertama, niat. Setelah kita berwudu, kemudian kita menghadap ke arah kiblat, kita niat usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ini sholat taubat ini nggak pernah ditinggalkan oleh bangsa sahabat. Bangsa sahabat sholat taubatnya bukan 2 rakaat, 6 rakaat. Jadi sholat taubat itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat dengan 3 kali salam. Jadi cara mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah. Nanti di rakaat pertama dan di rakaat kedua surat yang dibaca, surat yang kita sudah hafal. Jangan nyari surat yang sulit. Jangan nyari surat yang belum hafal. Udah aja dulu surat Wakul. Kuliakul, hafalkan itu mah gampang. Begitu surat taubat 2 rakaat beres, ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita baca astagfirullahaladzim sambil nangis.
Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ketika kita melakukan dosa, kita bersembunyi dari penglihatan mata manusia. Kita bilang gak ada manusia, padahal yang bilang begitu adalah manusia, bukan iblis. Kata iblis, emang lu bukan manusia, iblis teman gua. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Taubat abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Minimal dibaca istighfar ini 1 kali, boleh dibaca 3 kali. Kemudian disambung dengan membaca sayyidul istighfar, rajanya istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minimal dibaca sekali itu, jadi istighfar. Boleh dibaca 3 kali. Kemudian kalau masih mau baca Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja'ini min amali 3 kali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja'ini min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja'ini min amali. Artinya, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang kulakukan. Ya Allah, rahmatmu, kasih sayang lebih aku harapkan daripada aku mengharapkan amal ibadahmu sendiri. Ibadahmu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatmu, ya Allah. Ampunanmu sangat luas. Engkau lautan ampunan. Dosaku sebanyak apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ampunanmu, ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'ini min amali. Dibaca 3 kali, kemudian kalau mau baca lagi Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Artinya, ya Allah, ya Allah, ampunilah aku dan aku bertaubat kepada Engkau, ya Allah. Terimalah taubatku, ya Allah. Innaka antat tawwabur ghafur. Ya Engkau Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, lagi Maha Pengampun. Dibaca 3 kali. Nah itu. Jadi bagusnya sholat taubat ini kita lakukan tiap malam. Waktu untuk melakukan sholat taubat boleh sesudah ba'diyah maghrib sebanyak 6 rakaat dengan 3 kali salam, atau boleh nanti malam, tengah malam, sepertiga malam setelah kita tahajud, setelah kita istikharah, setelah kita hajat, kita sholat taubat minimal 2 rakaat lah. Kalau nggak mampu, kalau belum mampu 4 rakaat, apalagi 6 rakaat, minimal 2 rakaat. Biasakanlah sholat taubat setiap malam, karena Allah sangat suka kepada hambanya ketika melihat hambanya sedang melakukan sholat taubat. Dan ini ada yang perlu diperhatikan menurut ilmu tajwid, bahwa di dalam ilmu tajwid itu bacaan dikenal dengan dua macam bacaan. Ada bacaan otok, otok, artinya bacaan terputus. Ada bacaan wasol, artinya bacaan tersambung. Contoh, misal kita baca hadarat, summa ila hadrati abaina wa ummahatina walikafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu boleh kalau berhenti dulu, kalau terputus dulu. Wal mu'minina wal mu'minat waqaf, taknya disukunkan, pada itu taknya kasroh sebenarnya. Baru al ahya'i minhum wal amwat, itu bacaan kotor namanya, bacaan terputus. Jadi berhenti dulu, ambil nafas dulu.
satu tanafus, satu kali penarikan nafas. Tapi kalau tidak bernafas itu mesti diwasol bacaannya, disambung. Wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Sama dengan sayul lillahi lahum al-fatihah, itu bacaan kotok namanya, bacaan terputus. Sayul lillahi lahum, bernafas dulu baru al-fatihah, itu bacaan kotok. Nah kalau diwasol langsung lahumul fatihah, langsung sukunnya diganti pakai domah, lahumul fatihah. Jangan sampai lahumul al-fatihah, itu nggak jelas bacanya. Kalau lahumul al-fatihah itu bacaan kotok, bukan nggak ada dalam tajwid itu. Jadi boleh dua macam, boleh sayul lillahi lahum al-fatihah, boleh, itu namanya bacaan kotok, bacaan terputus. Atau boleh menggunakan bacaan wasol, sayul lillahi lahumul fatihah, lahumul fatihah. Yang tidak boleh lahumul al-fatihah, itu tidak jelas. Nah itu menurut ilmu tajwid. Ini sedikit-sedikit bacaan kita diperbaiki. Seperti malam Rebo yang lalu kan saya memperbaiki bacaan sholawat Bani Hasyim. Banyak yang baca sholawat Bani Hasyim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, terus coba gimana tanggapnya? Allahumma sholli ala nabiyil hasimi. Nah ada yang bacanya hasimin, itu salah, nggak ada tanwin, hasimi bukan hasimin. Jadi kacau-kacau sebutan hasimi bukan hasimin. Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Itu di khotaman, itu sholawat ulang-ulang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinin. Yang benar Muhammadinin Nabiyil Ummi. Kalau ada yang baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi, itu salah. Salahnya di mana? Karena di situ Muhammadin ada tanwin. Setelah lafaz Muhammadin, setelah tanwin di depan ada alif lam pada kalimat an-nabiyyi. Menurut ilmu nahwu, ilmu shoroh, ketika tanwin bertemu al-ma'rifat, maka mesti dikasih nun wiqayah. Jadi Muhammadin Nabiyil, bukan Muhammadin Nabiyil, salah. Misal kita baca doa kunut ditutup dengan selawat, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyil, itu salah. Kalau ada imam baca selawat dalam doa kunut itu salah. Yang betul Muhammadinin Nabiyil Ummi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti kita mau mewasolkan ayat 1 ke ayat 2 dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadunillah, pakai nun wiqayah, qul huwallahu ahadunillah, itu namanya nun wiqayah. Kenapa? Karena ahadun di ujung kalimat ada tanwin. Kemudian di ayat 2 di awal ayat ada alif lam ma'rifat, maka berarti tanwin bertemu al ma'rifat, maka mesti menggunakan nun wiqayah. Jadi Muhammad qul huwallahu ahadunillahus samad. Itu aturan ilmu shoroh seperti itu. Jadi saya tahu kalau ada orang baca Quran, baca hadis salah, langsung telinga saya langsung gatal itu, otomatis itu. Walaupun saya lagi ngobrol, tapi kalau ada orang baca salah, langsung connect itu sendiri saja, langsung tahu persis itu. Seharusnya dibaca nasor dan baca di tahu saya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, demikian mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi step by step, kalilan sedikit bacaan kita dalam ibadah kita perbaiki. Karena kita tentu ingin melakukan ibadah dengan sempurna. Jangan sampai hanya karena bacaannya salah, ibadahnya nggak diterima. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan seperti ini menurut Bapak-bapak salah benar? Salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah benar? Salah. Di mana letak kesalahannya? Huruf iyanya, tasdidnya dihilangkan. Itu mesti dibaca taskil, dibaca berat. Tekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dibacanya tahfif, dibaca enteng, dibaca ringan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
itu maknanya berubah. Iyaka kalau dibaca enteng iyaka itu maknanya dawu samsi, maknanya sinar matahari. Silakan lihat keterangannya dalam kitab Sulamul Munajat. Jadi kalau ada imam bacanya iya karena iya karena ta'in, berarti itu imam di depan Allah, di hadapan Allah ngomong begini, hanya kepada sinar matahari kami menyembah dan hanya kepada sinar matahari kami mohon pertolongan. Berarti murtad dia, karena dia mengatakan bahwa dia menyembah hanya kepada sinar matahari. Itu dikatakan di hadapan Allah lagi sholat. Itulah akibat ibadah tanpa ilmu. Akhirnya ibadahnya sia-sia, boro-boro pahala, diterima pun tidak, malah jadi siksa. Maka kita diwajibkan tolabul ilmi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi jangan lupa ya salat taubat 2 rakaat malam ini. Usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Aku lihat salat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama, rakaat kedua setelah kita baca doa kita, baca Fatihah. Di rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua kita baca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah kita baca yang tadi, dia bareng-bareng kita baca istighfar yang tadi. Astaghfirullahaladzim alladzi la hayyul qayyum taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Kemudian kita baca sayyid istighfar, bacanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian kita baca Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Terakhir kita baca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Masing-masing boleh dibaca sekali-sekali atau boleh dibaca masing-masing 3 kali. Demikian kurang lebihnya Al-Fatihah, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita tutup acara zikir khotaman Thariqah Qadiriyah Waduk Sapandia Pondok Pesantren Sudrajat. Pada malam ini kita tutup diucapkan hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji aqbata yadi rabbal alamin ya Muhammad
بركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن اللهم اغفر في صلاة الإسلام والمسلمين ربنا زدنا علما نافعا مع الهداية اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Hadanallah wa ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.